Ya, kami nggak ada gerakan politik. Jadi sama sekali. Nggak ada yang lagi namanya gue kadron sejati. Saya harus hilangkan itu karena jujur saja saya akui itu hasil propaganda mereka dan saya terpengaruh dan saya salah. Oke, jadi yang waktu deklarasi hari ini yang tercatat hari ini ketika video ini diambil, itu apa yang dideklarasikan? Baru namanya doang? Enggak, ada semua itu ada 5 poin. Apa? Ada 5 poin, saya nggak hafal. Kertasnya itu ada nggak hafal, tapi nanti saya kasihkan. Tapi yang inget ada. Jadi intinya memperjuangkan semua hak asasi rakyat Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkebinekaan tunggal ika, ya, yang berkeadilan sosial. Tidak hanya masalah vaksinasi COVID dan lain-lain. Enggak, semuanya. Semuanya, bahkan contoh ini Bang Refli, kayak kemarin kita belum deklarasi, itu sudah ada pasien. Jadi ada ibu-ibu yang saya kirim videonya sama Bang Refli. Yang orang hamil, beliau itu tinggal di Gubuk, nggak punya KTP, terpaksa masuk di satu rumah sakit, nggak bisa keluar, tagihannya banyak, nggak bisa diurus. Akhirnya kami, kami patungan. Anggota yang sementara ini patungan. Sudah keluar? Alhamdulillah keluar. Biayanya 12 juta lebih. Allahu Akbar. 12 juta lebih. Dan ini yang hati nurani sudah mulai hilang gitu. Kata Pak Ihsanuddin Nursi tadi, kemiskinan di Indonesia ini yang paling utama adalah kemiskinan hati nurani. Di rumah sakit itu, saya yakin banyak dokter, banyak perawat. Andai kata perawat itu punya hati, dokter itu punya hati, minta maaf ya, nggak semua dokter, nggak semua perawat nih. Ntar soalnya suka baper kalau dokter gitu. Iya, saya ngopi dulu deh biar jangan baper. Ternyata walaupun orang yang jauh dari politik malah lebih repot deh. Iya benar. Jadi saya lanjutin Bang Refli ya. Jadi andai kata mereka punya hati, 100.000 per perawat, mungkin 500.000 per dokter, tertolong itu. Itu pasti tertolong. Dan 500.000 untuk dokter, 100.000 untuk perawat. Andai kata mereka punya hati untuk pasien itu, nggak bikin mereka miskin kok. Dan mereka tahu bahwasannya ini pasien miskin, suaminya baru keluar penjara. Yang lebih menyakitkan lagi Bang Refli, itu bisa dibantu sama rumah sakit kalau pas diantar jangan bawa suaminya, supaya dibilang orang terlantar. Ini kebijakan-kebijakan seperti ini yang akan kita perhatikan. Rakyat Indonesia nggak semestinya begini gitu. Gerakan-gerakan sosial seperti itu lagi kita galakkan juga, bahkan Pak Ihsanuddin Nursi. Jadi ini bentuknya semacam yayasan atau perkumpulan? Kita akan menjadikan ini yayasan sosial. Yayasan yayasan ya. Jadi perlu juga Sobat Era ketahui bahwa memang non-governmental organization ini bisa bentuknya yayasan, bisa bentuknya perkumpulan. Mau daftar nggak ke Mendagri? Akan kita daftarkan. Kita tidak mau melanggar hukum dalam setiap langkah kita. Tidak daftar juga tidak melanggar hukum sebenarnya. Cuma memang nanti agak susah, agak ribet registrasinya kan. Kalau ada urusan-urusan dengan pemerintah ya. Jadi dan tadi alhamdulillah disambut baik juga sama salah satu TV swasta. Saya ngelihat Babe Hekal berbicara tentang MPR dengan salah satu TV swasta dan ada staf presiden di situ yang biasanya debat, Bapak Ali Mukhtar Ngabalin. Saya bingung juga tadi kok nggak debat ya gitu, kayak mendukung aja. Saya bingung nih. Luar biasa. Berarti kan ini satu bukti juga bahwasanya gerakan kita bukan anti rezim ini. Jadi sebetulnya kami anti ketidakadilan, anti perpecahan, anti penistaan apapun bentuknya. Ya nggak boleh ada penindasan rakyat. Intinya kita bergerak atas nama rakyat Indonesia. Tapi tidak anti demokrasi dong? Sangat tidak anti, karena kalau kita anti demokrasi, kita tidak akan bergerak seperti ini. Begitu. Artinya cuma satu stream ya? Ini kan multi stream ya? Multi stream. Jadi Babes berkedudukan sebagai apa di MPR itu? Belum tahu. Belum tahu? Yang pertama mungkin kalau mau disebut sekarang itu founder. Founder ya? Foundernya. Jadi karena struktur organisasinya kan lagi digodok nih.
Karena kita mau yang menggodok siapa? Ada orang-orang yang lebih senior dari saya, mungkin di situ nanti ada Bapak Ihsanuddin Nursi, ada Ibu Siti Fadila, insya Allah. Siti Fadila Supari ya. Ya, ada Bapak Hekal, ada Pendeta Doni David, ada beberapa tokoh lainnya lah. Oh, jadi mereka itu semacam presidium ya, atau dewan penyantun? Saya belum tahu namanya apa. Itu intinya mereka adalah orang-orang yang mau bersama-sama kami berjuang sebagai rakyat. Nanti bentuknya itu kan tadi kan dibilang yayasan ya. Nanti berarti menampung pengaduan-pengaduan. Iya. Mirip seperti LBH dan YLBHI. Bisa, karena di situ juga ada lebih dari 100 wartawan yang ikut. Oke. Apa Kak wartawan? 100 lawyer. Sampai wartawan gue salah nih, nggak apa-apa, terlalu tegang gue hari ini gara-gara dari tadi gue ditanyain wartawan mulu Bang Rem. Jadi saya udah bingung, saya bilang kok 100 wartawan apa hubungannya ini? Iya, lebih dari 100 saya lawyer. Bilang seperti LBH, YLBH, iya bener. Kagak nyambung deh gue, kagak nyambung ya. Oke. Siap-siap minta maaf, siap salah. Karena kalau kagak nyambung itu saya ingat anak saya Nova. Saya bukannya nggak nyambung, cuman polos. Ada, kita ngopi dulu ya. Siap. Tapi begini, kenapa harus membentuk organisasi baru? Apakah organisasi yang ada itu tidak cukup kuat? Baik. Tidak cukup aspiratif seperti ya YLBHI? Kenapa tidak mengenforce, memperkuat lembaga-lembaga yang sudah ada saja, instead of membentuk lembaga baru yang ini rencananya ada kantor-kantor di daerah, enggak? Insya Allah akan ada. Insya Allah, oke. Nah, itu kan nggak gampang. Siap. Ya. Ya, jadi mungkin kami lebih ke arah membangun sesuatu yang fresh gitu. Oke. Karena yang lama mungkin ya dalam tanda kutip sudah terkontaminasi dengan propaganda perpecahan. Sekarang ini propaganda perpecahan ini udah sampai menyentuh ke akar rumput, Bang Red. Oke. Ya, yang mulai dari 01, 02, kadrun, cebong, macam-macam ini. Iya. Ya, Muslim radikal. Iya. Ya, antar madhab, Sunni, Syiah, Wahabi. Ya, antar suku. Nah, ini yang sudah mewarnai selama ini. Kami boleh mengatakan dengan segala rendah hati dan minta maaf, kami menjaga dari kontaminasi propaganda lama. Kami mau fresh. Orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang bisa melepaskan egosentris. Sehingga benar-benar ini karena Indonesia, bukan lagi karena sekelompok atau kepentingan politik. Ya, kami nggak ada gerakan politik. Jadi sama sekali. Nggak ada yang lagi namanya gue kadron sejati. Saya harus hilangkan itu karena jujur saja saya akui itu hasil propaganda mereka dan saya terpengaruh dan saya salah. Oke, luar biasa ya, Babe. Jadi nanti gerakan ini nggak gerakan politik? Bukan. Kami murni untuk rakyat. Kami tidak peduli nanti mau ini sistemnya apa atau bagaimana. Selama rakyat ini bersatu, apapun sistemnya rakyat tidak bisa dipermainkan. Karena selama ini kami melihat siapapun pemimpinnya, siapapun. Siapapun juga yang duduk di dewan, korbannya tetap rakyat. Iya, mau pakai sistem apa saja. Kenapa majelis penderitaan rakyat tidak dewan penderitaan rakyat? Karena lebih apa ya? Karena majelis itu tempat duduk. Ya, jadi disinilah rakyat merasa bebas menyampaikan unek-unek bersama, nggak ada beda kita, nggak ada beda agama di sini. Soalnya kalau MPR itu memang kerjanya sekali-sekali doang. Yang tiap hari kan DPR ya kan. Jadi next stepnya yang Babe pikirkan apa? Untuk yang pertama akan kita lakukan mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 10. Kami sedang mengumpulkan KTP 6 sampai 10 September. 6 sampai 10 September kita sedang mengumpulkan KTP warga Jakarta atau orang-orang Jakarta yang merasa keberatan dengan kebijakan sertifikat vaksin. Untuk menjadi prinsipal atau pihak yang ikut menggugat kebijakan yang mewajibkan sertifikat vaksin sebagai alat administrasi. Termasuk administrasi sekolah, administrasi kerja, administrasi apapun. Nah, itu kita sedang kumpulkan. Alhamdulillah sampai baru tadi deklarasi sampai sekarang ini sudah 150 orang. Ya. Tapi
kebijakan sertifikasi vaksin itu keputusan atau peraturan? Wallahu alam itu nanti biar tim lawyer hukum ya. Karena begini Be, ini informasi untuk Babe. Saya pernah mendapatkan draft gugatan judicial review terhadap Perpres soal sertifikasi ini. Jadi sudah dilayangkan kepada Mahkamah Agung oleh pengacara Muhammad Taufik yang di Solo. Ya mungkin perlu juga Babe berkolaborasi. Kita ini kan kadang-kadang gerakan ini kan jadi kurang kuat karena satu-satu. Ya, nggak mau bersatu. Nggak mau bersatu kan? Ya. Padahal tujuannya sama. Walaupun bersatu itu bukan berarti harus menjadi satu gugatan. Ya 1000 gugatan nggak apa-apa, tapi satu tujuan kan begitu. Oke. Lalu setelah itu apa lagi yang mau dilakukan? Tanggal 11 pemberkasan. Iya. Tanggal 12 hari Minggu, tanggal 13 kita akan ke PT-UN, Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mungkin belum tentu PT-UN ya, tergantung ya. Kayaknya ke PT-UN dulu karena kebijakan. Dan di situ kan inilah yang terjadi tumpang tindih ini dari mana sih aturannya? Karena gini, memang ya ini kan soal teknis hukum juga ya. Kalau yang digugat itu SK, surat keputusan PT-UN. Tapi kalau yang digugat itu peraturan presiden ya harus ke Mahkamah Agung. Saya pun terus terang belum tahu sebenarnya dasar dari sertifikasi vaksin ini apakah peraturan ataukah keputusan. Harusnya peraturan karena yang bersifat regeling. Kalau keputusan itu individual sifatnya. Jadi rame-rame itu sebenarnya barangkali cocoknya untuk ke Mahkamah Agungnya, tapi Allahualam ya. Wallahualam karena kita lebih gini, supaya sebetulnya gerakan ini adalah gerakan yang membangkitkan kesadaran rakyat. Ya, kami mau mengajak semua rakyat Indonesia untuk sadar gitu. Kita jangan capek nyalahin pejabat deh. Ya, karena pejabat itu mungkin berbuat sesuatu yang salah. Ya, memang tempatnya. Godaannya besar di situ. Ya, belum tentu seperti katanya Profesor Mahfud. Ya, malaikat masuk ke situ ya jadi setan juga. Iya, jadi mungkin saja orang Prof Mahfud bilang apa ya? Setan. Iblis. Oh, iblis. Iya, iblis. Ini kita ngulangin aja. Ngulangin, bukan ngatain iblis ya. Gua ngopi lu. Ngopi dulu. Gua kalau udah mulai pedes ngopi Bang. Tapi ketawanya agak beda. Jadi kami nggak mau ribet sama pejabat lagi deh. Ya, biarkan pejabat seperti itu urusan perilakunya urusan dia sama Allah deh. Urusan dia sama Tuhannya dia deh. Pokoknya kalau kita nggak cocok kita gugat. Iya, kita gitu kan aja. Rakyat. Yang penting rakyat bersatu coba. Iya, jumlah rakyat jauh lebih banyak dari jumlah pejabat. Ya pastilah. Nah, makanya Bang Red. Tapi kan masyarakat nggak sadar. Iya. Masyarakat ini cuman gara-gara ini minta maaf nih. Anies Ahok. Sampai sekarang kepecah. Enggak dong, sekarang Anies Jokowi. Nah, tapi kan intinya saya bodo amatan sama politik deh. Gue udah capek 2019 0102, 2020 jadi 1112 udah capek gue. Iya, jadi gue pengen rakyat ini ayolah pandangan politik jangan memecah kita di bawah. Tapi itu ya. Ada lagi nggak mau disampaikan soal MPR ini? Tadi kan next step-nya tanggal 13 Petun. Lalu step berikutnya kita sedang mengumpulkan korban KIPI. Dengan segala bukti-bukti. KIPI tadi korban kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan itu banyak. Dan itu mau digugat juga. Digugat juga. Digugat juga. Jadi semua yang melakukan kesalahan atau kebijakan yang peraturannya itu menyusahkan rakyat nggak boleh takut untuk berbicara gitu. Ya, rakyat intinya rakyat. Ya, kenapa kita gunakan PT-UN supaya rakyat lihat, oh ternyata bisa kok. Kita nggak perlu anarkis, kita nggak perlu demo, asal pemerintah manapun, sistem apapun. Kalau melihat rakyat ini bersatu demi Allah, mereka akan mikir itu. Ada lagi Be soal ini. Nah, misalnya Be, ya kan, yang namanya pengaduan rakyat ini kan tidak hanya pengaduan yang soal vaksinasi. Soal yang susahnya hidup sehari-hari, tapi yang agak elit-elit sedikit boleh dong. Boleh. Misalnya, saya ingin dong pemilu demokratis 2024. Saya nggak mau jadi korban lagi, ya kan?
dengan pemilu etok-etok ya kan, kira-kira etok-etok ya kalau bahasa Jawanya tuh ya. Iya, ya itulah. Atau pemilu yang pura-pura, yang penuh dengan kecurangan. Iya, yang kan? Sampai ada humornya ya, kalau di Indonesia hasil pemilu sudah diketahui sebelum pemilu dilaksanakan. Nah, itu saya pernah ngomong sama orang Meksiko waktu saya di Amerika. Dia bilang kalau pemilu di Amerika Serikat itu yang namanya polling day itu adalah the result of election. Jadi polling day-nya sekarang, ya kan? Resultnya nanti maghrib atau isya, ya kan? Di tempat kami lebih canggih katanya. Kalau di tempat kami setahun sebelumnya, kata orang Meksiko. Orang Meksiko itu bilang Meksiko itu Mexico. Kami sebelum, jangan salah. Di era Orde Baru di tempat saya bilang Indonesia 5 tahun sebelumnya. Kita sudah tahu hasil pemilu kan? Nah sekarang ini misalnya saya punya kekhawatiran dan saya mau ngadu ke Babe dan ke MPR. Saya ini rakyat, ya kan? Melalui channel ini saya berjuang untuk demokrasi, ya kan? Struggle for democracy. Saya ingin punya pilpres yang genuine. Nggak peduli siapa yang terpilih. Tapi yang paling penting adalah rakyat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bisa memilih calon pemimpinnya. Nah, saya dalam beberapa video menengarai, wah ini akan ada permufakatan jahat demokrasi, yaitu pesta di antara oligarki istana, yaitu 7 partai tadi. Sementara yang lain nggak diajak. Ya ya kira-kira gitulah. Lalu calonnya direkayasa. 2 calon saja, tapi siapapun yang menang kita aja yang lain nggak usah diajak. Bisa nggak saya ngadu ke Pak B? Bisa. Dan kami terima aduannya Bang Refli dan berikan kami waktu untuk menguatkan rakyat. Berikan kami waktu untuk menyadarkan rakyat yang sedang tertidur. Rakyat kita sekarang Bang Refli, jangankan mikir politik. Serius, yang ada sekarang ini mikirkan gimana mereka untuk tes CPNS itu harus sertifikat vaksin. Padahal mereka belum tentu mau. Ini hal-hal kecil ini rakyat harus dibangkitkan dulu kesadarannya. Ya, karena harus kita akui Bang Ref, bahwasannya yang memimpin sekarang atau siapapun yang duduk di jabatan adalah orang-orang yang sudah terkontaminasi oleh pimpinan pesanan. Ya, dan kita udah melihat itu bagaimana BUMN kita dipimpin, bagaimana caranya memimpin, bagaimana ya kan, melihat bagaimana pembangunan infrastruktur. Ya, terus PPKM ini anggarannya 9T per hari. Ya, itu jadi bener nih 9T per hari? Benar, dan ada datanya. Berarti kan nanti Babe tidak akan terlepas dari politik juga dong? Politik in general. Iya, politik in general. Bukan politik pengelompokan. Bukan. Saya nggak mau. Politik untuk rakyat lah. Untuk rakyat, selama siapapun partai politiknya. Bagaimanapun sistemnya nanti, selama rakyat diuntungkan, kami akan dukung. Tapi kalau masih rakyat dirugikan, demi Allah rakyat. Jadi saya kasih singkatan Purman. Apa itu? Purman itu teman saya SMA. Lengkapnya Purmansyah. Tapi Purman itu politik untuk rakyat, masyarakat dan negara. Siap. Jadi Purman. Jadi politiknya MPR itu Purman. Politik untuk rakyat, masyarakat dan negara. Iya, non partai, non color. Tapi kepentingan rakyat. Tanpa memandang. Dasarnya adalah Undang-Undang Dasar dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Iya, itu paling utama karena nilai-nilai Pancasila sudah mulai hilang sekarang. Karena yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar melindungi segenap bangsa. Bukan melindungi kadron, kampret atau cebong. Nggak ada. Setiap warga negara itu berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Iya, sekarang tadi pagi Pak Ihsanuddin menjelaskan kepada kita semuanya di jalan raya. Ihsanuddin Nursi ya? Iya, Pak Ihsanuddin Nursi. Beliau menjelaskan tadi kejadian beliau, mudah-mudahan sakitnya jadi penghapus dosa. Lagi naik sepeda ditubruk motor. Dia? Iya. Padahal waktu mau ke deklarasi. Padahal sepekan yang lalu dia cerita bahwa dia hobi naik sepeda. Iya, tadi datang ke deklarasi beliau dengan kesederhanaan beliau. Pantas saja dia pakai kayak dan itu baru jatuh. Ya, jadi kemiskinan nilai-nilai Pancasila di hati masyarakat Indonesia, di rakyat Indonesia ini udah mulai minus. Di jalan raya pun nggak ada saling hormat sudah. Ya, jadi ini yang mau kita bangkitkan lagi. Jangan dong, ini negara yang merdeka karena perjuangan para pahlawan kita dulu, mengorbankan semuanya, darah, air mata, nyawa.
sampai di kemerdekaan ini, sampai di tahun kita sekarang kita mau dipecah-pecah. Bahkan ini masalah sertifikasi ini paling menyedihkan sekali Bang Refli. Udah menyentuh ke bab agama. Ya, padahal ini adalah sila yang paling utama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini semua agama di Indonesia. Tanpa memandang agama Islam saja, Kristen saja, Katolik saja, Hindu saja, Buddha saja. Tidak, lima-limanya ini adalah sebuah agama yang berketuhanan. Oke. Ya, dan ini masuk ke rumah ibadah sudah harus dengan sertifikat. Dan itu semua. Jadi nggak ada ini. Ini bukan aturan yang menindas Islam saja, tapi menindas semua agama. Oke. Dan bahkan membuat saya dan umat Islam lainnya sampai hari ini bermusuhan hanya karena perbedaan. Yang satu pakai salib, yang satu pakai sarung, pakai jenggot. Padahal masih bisa jalan berangkulan. Dan ini yang akan kita perjuangkan sama-sama. Kalau rakyat bersatu, mau sistem apa, mau partai apa, mau bagaimana, kalau rakyat bersatu, pejabat yang ikut rakyat, bukan rakyat saja yang suruh untuk menuruti pejabat. Gitu. Jadi tujuan akhirnya apa nih, Be? Kesejahteraan rakyat sesuai cita-cita founding father kita. Bukan founding father, founding parents. Founding parents berarti ya, founding parents, Iya, karena father nanti marah Husnul Maria. Iya, siap. Founding parents ya. Cita-cita pahlawan-pahlawan kita dulu yang sudah berkorban duluan dari kita. Mereka luar biasa semuanya. Mereka mengorbankan semuanya untuk kemerdekaan. Kemerdekaan bersuara, kemerdekaan beragama, kemerdekaan beribadah, kemerdekaan bagaimana kita menjalin silaturahim antar umat beragama. Sekarang udah tidak ada Bang Ref, kita penuh kecurigaan. Saya bicara yang realistis ya. Siap. Artinya gini, ini kan nggak apa-apa mewakili suara publik. Ini paling juga angkat tai ayam nanti. Siap. Satu. Siap. Jawaban Babe apa? Saya nggak mengatakan perjuangan saya ini menang. Tapi yang bisa saya pastikan. Bukan perjuangan saya, perjuangan kami. Iya, kan saya ini perjuangan kami semua. Kalau saya nggak berani mewakili orang. Diri saya dulu sendiri. Jadi perjuangan saya ini karena yang saya tanya tuh MPR. Iya, makanya kan saya yang di MPR nih. Kalau orang lain di MPR mau terus atau mau berhenti kan saya nggak bisa jamin.